Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Safitri, MPM 2210103990. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang delik pers dalam KUHP. Delik pers dalam KUHP adalah tindak pidana umum yang dilakukan oleh pers atau media. Delik ini merujuk pada tindakan melanggar hukum melalui aktivitas jurnalistik seperti pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang menyesatkan yang penanganannya tetap mengacu pada aturan umum dalam KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya seperti Undang-Undang Pers. Di sini saya sudah memaparkan penjelasannya. Selanjutnya yaitu tentang delik aduan. Delik aduan adalah delik yang dapat dituntut secara apabila pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan tanpa pengaduan atau kasus ini ditindaklanjuti oleh konteks dalam pers, yaitu pencemaran nama baik, diatur dalam pasal 310 KUHP. Yang selanjutnya yaitu fitnah, diatur juga dalam pasal KUHP 311. Penghinaan terhadap seseorang juga diatur di dalam KUHP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang delik biasa. Delik biasa ini adalah delik yang dapat dituntut apabila diperlukannya adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Contoh konteks dalam persnya yaitu penghinaan terhadap pemerintah atau negara lainnya, penghasutan, pelanggaran keasusilaan, penghinaan terhadap agama, dan pembocoran rahasia milik negara. Selanjutnya yaitu jenis-jenis delik pers dalam KUHP. Yang pertama itu tempat digeledahnya atau delik penghinaan atau pencemaran fitnah. Penggeledahan yang dapat dilakukan di rumah atau kendaraan di tempat lain atau diduga penyimpanan barang penghinaan melalui tulisan pers yang diatur dalam pasal-pasal berikut. Buktinya penggeledahan di rumah atau di tempat pribadi hanya dilakukan dengan izin atau surat penghinaan biasa, yaitu surat perintah dari pengadilan, kecuali jika ada keadaan darurat. Pasal 310 ayat 2 KUHP yaitu tentang hak-hak tersangka menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tulisan atau saat penggeledahan polisi wajib menghormati hak-hak individu seperti memberikan penjelasan mengenai alasan penggeledahan itu, kenapa terjadinya penggeledahan itu, dan tidak menghina atau tidak merendahkan martabat seseorang. Yang selanjutnya yaitu prosedur penggeledahan ini, misalnya fitnah. Penggeledahan tentang fitnah atau harusnya dilakukan secara terbuka atau transparan. Terdapat pada pasal 311 KUHP, yaitu kehadiran saksi yang sah seperti tetangga atau pihak ketiga yang tidak terlibat menuduh melalui tulisan padahal mengetahui bahwa tuduhan itu tidak ada. Selanjutnya itu batas waktu yang benar. Penggeledahan yang dilakukan harus dalam batas waktu yang wajar. Misalnya penggeledahan rumah, tidak penghinaan ringan boleh dilakukan di tengah malam kecuali ada alasan yang sah sesuai dengan pasal 315 KUHP. Selanjutnya yaitu pelanggaran terhadap hak penggeledahan, penghinaan dalam undang-undang yang diatur dan prosedur hukum yang diatur. Barang bukti yang ditemukan dianggap tidak sah atau tidak dapat diterima pengadilan sehingga dapat merugikan proses hukum. Pasal 316 KUHP, beratnya korban penjahat. Penting untuk diingatkan bahwa meskipun polisi memiliki hak untuk melakukan penggeledahan, hak-hak individu yang dikelilingi oleh konstitusi tetap harus dihormati. Penyiaran berita bohong diatur di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Penyiaran berita bohong dapat menimbulkan keonaran, atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 menyiarkan berita yang tidak pasti akibat pengakuan masyarakat meskipun bukan KUHP. Kedua pasal ini sering dipakai dalam konteks pers atau media. Menyiarkan atau menampilkan isi yang melanggar keasusilaan. Terdapat dari pasal 282 KUHP yang memperluas tulisan atau gambaran pelanggaran keasusilaan, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.
Beberapa pasal ini pernah dibatalkan MK lalu memunculkan kembali dalam pasal KUHP tahun 2023, tetapi dalam KUHP lama pasal 134 sampai pasal 137 pernah berlaku. Pasal 134, 136, 137 KUHP penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden melalui tulisan saat itu masih sangat berlaku. Penjelasan selanjutnya yaitu dampak terhadap kebebasan pers. Efek jera dari pemberantasan ruang ekspresi ancaman pidana seperti penghinaan, fitnah atau penyiaran berita bohong dapat membuat jurnalis menjadi takut untuk meliput isu sensitif. Media dan wartawan sering menahan diri untuk tidak memberitakan hal-hal kritis terhadap pejabat atau tokoh-tokoh penting, tentu karena khawatir dilaporkan menggunakan pasal KUHP. Dampak terhadap praktik jurnalisme menurun kualitasnya. Investigasi pasal-pasal penghinaan, pencemaran nama baik dapat digunakan untuk menuntut si jurnalis investigasi, sehingga jurnalisme kritis lemah atau perubahan cara penulisan berita. Media menjadi lebih berhati-hati, lebih banyak melakukan sensor atau editorial, dan lebih fokus pada hal aman seperti hiburan bukan investigasi publik. Yang selanjutnya itu mengenai ciri-ciri delik pers dalam KUHP dan Undang-Undang Pers yang pelaksanaannya melalui media. Perbuatan pidana yang dilakukan dengan menggunakan media massa seperti media cetak ataupun elektronik. Di gagasan atau penyataan tersebut dipublikasikan kepada umum mengandung unsur-unsur melanggar hukum. Isinya dipublikasinya mengandung gagasan yang melanggar hukum seperti penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP, yang memerlukan publikasi nyata. Syarat mutlak agar dapat dianggap sebagai delik pers adalah adanya publikasi atau nyata dari tulisan atau penyebaran tersebut, sehingga gagasan tersebut dapat diketahui oleh layaknya yang luas. Penjelasan selanjutnya yaitu adanya kesadaran dari membuat pembuatan karya jurnalistik harus diketahui isi dan tulisan yang dibuat saat menyadari konsekuensi pidana. Kemungkinan timbul potensi pidana. Delik pers dapat terjadi apabila adanya pelanggaran yang berujung pada saksi pidana. Delik umum yang ditimbulkan melalui pers dapat dikenakan pada individu yang terlibat, misalnya pencemaran nama baik, perusahaan pers yang melanggar ketentuan. Delik aduan seringkali delik pers bersifat delik aduan yang berarti penuntutan hukum baru dapat dilakukan apabila pihak yang merasa dirugikan dan mengajuk pada aduan secara resmi. Sekian dari penjelasan dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Safitri, MPM 221010390. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang delik pers dalam KUHP. Delik pers dalam KUHP adalah tindak pidana umum yang dilakukan oleh pers atau media. Delik ini merujuk pada tindakan melanggar hukum melalui aktivitas jurnalistik seperti pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang menyesatkan, yang penanganannya tetap mengacu pada aturan umum dalam KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya seperti Undang-Undang Pers. Di sini saya sudah memaparkan penjelasannya. Selanjutnya yaitu tentang delik aduan. Delik aduan adalah delik yang dapat dituntut secara apabila pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan tanpa pengaduan atau kasus ini ditindaklanjuti oleh konteks dalam pers, yaitu pencemaran nama baik, diatur dalam pasal 310 KUHP. Yang selanjutnya yaitu fitnah, diatur juga dalam pasal KUHP 311. Penghinaan terhadap seseorang juga diatur di dalam KUHP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang delik biasa. Delik biasa ini adalah delik yang dapat dituntut apabila diperlukannya adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Contoh konteks dalam persnya yaitu penghinaan terhadap pemerintah atau negara lainnya, penghasutan, pelanggaran keasusilaan,
penghinaan terhadap agama, dan pembocoran rahasia milik negara. Selanjutnya yaitu jenis-jenis delik pers dalam KUHP. Yang pertama itu tempat digeledahnya atau delik penghinaan atau pencemaran fitnah. Penggeledahan yang dapat dilakukan di rumah atau kendaraan di tempat lain atau diduga penyimpanan barang penghinaan melalui tulisan pers yang diatur dalam pasal-pasal berikut. Buktinya penggeledahan di rumah atau di tempat pribadi hanya dilakukan dengan izin atau surat penghinaan biasa, yaitu surat perintah dari pengadilan, kecuali jika ada keadaan darurat. Pasal 310 ayat 2 KUHP yaitu tentang hak-hak tersangka menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tulisan atau saat penggeledahan polisi wajib menghormati hak-hak individu seperti memberikan penjelasan mengenai alasan penggeledahan itu, kenapa terjadinya penggeledahan itu, dan tidak menghina atau tidak merendahkan martabat seseorang. Yang selanjutnya yaitu prosedur penggeledahan ini, misalnya fitnah. Penggeledahan tentang fitnah atau harusnya dilakukan secara terbuka atau transparan. Terdapat pada pasal 311 KUHP, yaitu kehadiran saksi yang sah seperti tetangga atau pihak ketiga yang tidak terlibat menuduh melalui tulisan padahal mengetahui bahwa tuduhan itu tidak ada. Selanjutnya itu batas waktu yang benar. Penggeledahan yang dilakukan harus dalam batas waktu yang wajar. Misalnya penggeledahan rumah, tidak penghinaan ringan boleh dilakukan di tengah malam, kecuali ada alasan yang sah sesuai dengan pasal 315 KUHP. Selanjutnya yaitu pelanggaran terhadap hak penggeledahan, penghinaan dalam undang-undang yang diatur dan prosedur hukum yang diatur. Barang bukti yang ditemukan dianggap tidak sah atau tidak dapat diterima pengadilan sehingga dapat merugikan proses hukum. Pasal 316 KUHP, beratnya korban penjahat. Penting untuk diingatkan bahwa meskipun polisi memiliki hak untuk melakukan penggeledahan, hak-hak individu yang dikelilingi oleh konstitusi tetap harus dihormati. Penyiaran berita bohong diatur di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Penyiaran berita bohong dapat menimbulkan keonaran, atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 menyiarkan berita yang tidak pasti akibat pengakuan masyarakat meskipun bukan KUHP. Kedua pasal ini sering dipakai dalam konteks pers atau media, menyiarkan atau menampilkan isi yang melanggar keasusilaan. Terdapat dari pasal 282 KUHP yang memperluas tulisan atau gambaran pelanggaran keasusilaan, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Beberapa pasal ini pernah dibatalkan MK lalu memunculkan kembali dalam pasal KUHP tahun 2023, tetapi dalam KUHP lama pasal 134 sampai pasal 137 pernah berlaku. Pasal 134, 136, 137 KUHP penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden melalui tulisan saat itu masih sangat berlaku. Penjelasan selanjutnya yaitu dampak terhadap kebebasan pers. Efek jera dari pembatasan ruang ekspresi ancaman pidana seperti penghinaan, fitnah atau penyiaran berita bohong dapat membuat jurnalis menjadi takut untuk meliput isu sensitif. Media dan wartawan sering menahan diri untuk tidak memberitakan hal-hal kritis terhadap pejabat atau tokoh-tokoh penting, tentu karena khawatir dilaporkan menggunakan pasal KUHP. Dampak terhadap praktik jurnalisme menurun kualitasnya. Investigasi pasal-pasal penghinaan, pencemaran nama baik dapat digunakan untuk menuntut si jurnalis investigasi, sehingga jurnalisme kritis lemah, atau perubahan cara penulisan berita. Media menjadi lebih berhati-hati, lebih banyak melakukan sensor atau editorial, dan lebih fokus pada hal aman seperti hiburan bukan investigasi publik.
Yang selanjutnya itu mengenai ciri-ciri delik pers dalam KUHP dan Undang-Undang Pers yang pelaksanaannya melalui media. Perbuatan pidana yang dilakukan dengan menggunakan media massa seperti media cetak ataupun elektronik di gagasan atau penyataan tersebut dipublikasikan kepada umum mengandung unsur-unsur melanggar hukum. Isinya di publikasinya mengandung gagasan yang melanggar hukum seperti penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP yang memerlukan publikasi nyata. Syarat mutlak agar dapat dianggap sebagai delik pers adalah adanya publikasi atau nyata dari tulisan atau penyebaran tersebut sehingga gagasan tersebut dapat diketahui oleh layaknya yang luas. Penjelasan selanjutnya yaitu adanya kesadaran dari membuat pembuatan karya jurnalistik harus diketahui isi dan tulisan yang dibuat saat menyadari konsekuensi pidana. Kemungkinan timbul potensi pidana. Delik pers dapat terjadi apabila adanya pelanggaran yang berujung pada saksi pidana. Delik umum yang ditimbulkan melalui pers dapat dikenakan pada individu yang terlibat, misalnya pencemaran nama baik, perusahaan pers yang melanggar ketentuan. Delik aduan seringkali delik pers bersifat delik aduan yang berarti penuntutan hukum baru dapat dilakukan apabila pihak yang merasa dirugikan dan mengajuk pada aduan secara resmi. Sekian dari penjelasan dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.